Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan anggota Faujiah Hamzah, Radina Sabsuha, Talita Syadia Syafi, dan Aisyah Febriani. Kami dari Universitas Hairun Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Jadi di video kali ini kita akan membahas fungsi lookup dan fungsi if and. Jadi ini adalah salah satu tugas kami di mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas fungsi if and. Teman, langsung saja kita bahas tentang fungsi if and. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kita memiliki satu data dalam tabel. Data ini adalah promosi jabatan karyawan CV Karunia Niaga. Ini adalah perusahaan fiktif. Seperti yang teman-teman lihat di dalam tabel, kami memiliki 5 baris. Data ini menunjukkan nilai penjualan terhadap periode tertentu. Kita memiliki sekitar 6 kolom. Kolom pertama di sini yaitu nama karyawan. Kita memiliki 5 karyawan, yaitu Syarif, Andi, Nia, Hasbi, dan Ati. Kemudian kolom selanjutnya yaitu nilai penjualan. Nilai penjualan di sini yaitu nilai penjualan yang berhasil dikumpulkan oleh karyawan. Misalnya Syarif berhasil mengumpulkan nilai penjualan sebanyak 120 juta. Dan untuk bonus penjualan, kita akan menggunakan fungsi if untuk mencari baris yang masih kosong. Sebelum mengisi, kita akan membuat atau menentukan syarat atau ketentuan bagaimana cara menguji nilai yang ada di kolom penjualan dengan syarat yang ditentukan. Di bagian bawah kita memiliki syarat bonus penjualan yang dijadikan sebagai acuan untuk menguji nilai penjualan. Yang pertama yaitu jika nilai penjualan di atas 300 juta, maka bonus penjualan yaitu sama dengan 30% dikali nilai penjualan. Kedua, jika nilai penjualan antara 200 juta sampai dengan 300 juta, maka bonus penjualan yaitu 20% dikali penjualan. Ketiga, jika nilai penjualan kurang dari 200 juta, maka bonus penjualan sama dengan 10% dikali nilai penjualan. Baik, sekarang kita akan kerjakan yang pertama yaitu bonus penjualan Syarif. Seperti fungsi lainnya, itu kita awali dengan sama dengan. Lalu, if buka kurung, sel diikuti oleh ketentuan diterapkan. Ini ketentuan itu nilai penjualan di atas 300 juta. Maka sel lebih dari 300 juta. 300 juta di sini tidak perlu memakai titik, koma. Ketentuan bonus penjualan yaitu 30% dikali sel, koma. If untuk syarat kedua, buka kurung, sel. Syarat kedua itu nilai penjualan antara 200 sampai dengan 300 juta. Maka lebih dari 200 juta, koma. Untuk ketentuan bonus penjualannya yaitu 20% dikali nilai penjualan. 20% dikali sel, koma. If untuk syarat ketiga, buka kurung, sel lebih dari sama dengan 0, koma. Ketentuan bonus penjualan itu 10% dikali nilai penjualan. Itu sel itu dibalas dengan tutup kurung sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena di sini kita menggunakan if sebanyak 3 kali, lalu tekan enter. Untuk baris kedua dan seterusnya kita bisa menggunakan cara yang sama. Itu sama dengan if buka kurung, sel itu B5, syarat
ketentuan penjualan yang pertama yaitu 300 juta, itu lebih dari 300 juta, koma, ketentuan bonus penjualannya yaitu 30% dikali sell, koma, if untuk syarat kedua, buka kurung, sell lebih dari 200 juta, koma, ketentuan bonus penjualannya yaitu 20% dikali sell, koma, if untuk syarat ketiga, buka kurung, sell lebih dari sama dengan 0, koma, ketentuannya yaitu 10% dikali sell, lalu tutup kurung 3 kali. Selanjutnya yaitu pendidikan terakhir, yang mana jenjang pendidikan yang telah diselesaikan yang bersangkutan atau karyawan. Itu di sini ada SMA, sarjana, SMP, sarjana. Kolom selanjutnya itu masa kerja. Itu di sini ada 5 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 8 tahun, dan 2 tahun. Dan untuk kolom terakhir yaitu promosi jabatan. Dan untuk menjawab promosi jabatan, kita akan menggunakan gabungan fungsi if dan fungsi and. Jadi fungsinya akan menjadi sama dengan if, buka kurung, lalu and, buka kurung, lalu diikuti dengan syarat yang telah dilakukan. Syarat untuk promosi jabatan yang pertama yaitu ijazah terakhir minimal sarjana. Nah, pendidikan terakhir berada di kolom D, maka selnya yaitu D4.
lalu tanda sama dengan, dan tanda petik di antara sarjana, seperti ini. Lalu diikuti tanda koma sebagai pemisah. Syarat kedua di sini yaitu masa kerja minimal 5 tahun. Masa kerja berada di kolom E. Maka untuk baris pertama yaitu E4 lebih dari sama dengan 5, koma. Lalu untuk syarat ketiga yaitu nilai penjualan minimal 200 juta. Nilai penjualan berada di kolom B. Untuk syarif berada di kolom B4. Jadi rumusnya itu B4 lebih dari sama dengan 200 juta. 200 juta di sini tidak perlu memakai titik. Lalu diikuti tanda tutup kurung dan koma. Selanjutnya, jika ketiga syarat tersebut memenuhi, maka akan kita kasih ya. Seperti ini. Koma. Ya, ini artinya layak dipromosi, dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kita akan kasih seperti ini. Lalu tutup tanda kutip, yang mana artinya tidak layak dipromosikan. Lalu ditutup dengan tanda tutup kurung dan tekan enter. Untuk baris kedua dan seterusnya caranya sama seperti tadi, itu sama dengan if buka kurung n buka kurung sel di pendidikan terakhir yaitu D5 sama dengan tanda petik sarjana tanda petik koma, kemudian sel E5 atau masa kerja lebih dari sama dengan 5 tahun, koma, B5 yaitu nilai penjualan lebih dari sama dengan 200 juta. 200 juta di sini juga tidak pakai titik, lebih ditutup kurung, koma, tanda petik ya, tutup dengan tanda petik, koma, tanda petik, dan tidak. Lalu ditutup dengan kurung. Lalu tekan enter.
Nah, sekarang saya dapat jawaban seperti ini. Syarif tidak layak dipromosi karena syarat promosi jabatannya itu ijazah terakhir minimal sarjana, sedangkan pendidikan terakhir Syarif hanya SMA. Andi layak dipromosi karena ia memenuhi ketiga syarat, itu ijazah terakhir minimal sarjana, masa kerjanya sudah lebih dari 5 tahun, dan nilai penjualan lebih dari 200 juta. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.